Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini saya memberi tutorial bagaimana cara kita mengganti saklar kipas angin kotak merek Maspion yang macet. Jadi setelah kita bongkar yang lama, dinamo dan lain-lain sudah kita bereskan, timbul masalah kipas angin ini adalah saklarnya di bagian dalam ada yang patah. Nah, cara paling gampang adalah kalau kita sudah punya stok suku cadang yang sama, ataupun kita punya stok dari barang yang kasusnya kipas angin itu tidak bisa lagi diperbaiki. Contoh misalnya dinamonya sudah hangus, atau kadang-kadang bagian-bagian baut-bautnya banyak yang patah, casing-casingnya banyak yang patah, maka kita bisa gunakan komponen-komponen aslinya untuk kita jadikan bahan pengganti, di mana bahan pengganti dengan komponen asli ini biasanya kualitasnya lebih baik, kecuali ada spare part yang sama. Nah, ini contoh dari saklar selektor yang lama sudah rusak, ada pegas-pegas di dalamnya itu yang patah, maka saya ambil caranya dengan mengganti dengan menggunakan komponen-komponen dari kipas angin yang masalahnya beda tapi saklarnya masih bagus. Nah, ini Anda lihat sudah saya beri pelumas agar lancar, karena ketika sudah dipakai pelumasnya kering lalu akan seret. Kalau sudah seret maka saklarnya kalau dipaksa bisa patah. Nah, ini langkahnya adalah sebetulnya gampang, apa saja bisa mengerjakannya, karena urutan warna yang rumit kan menentukan kode-kode warnanya atau urutan warnanya. Nah, ini kita lihat kabel dinamo dengan kabel saklarnya sama, jadi tinggal kita sambungkan. Merah kita pasangkan dengan merah, hitam kita pasangkan dengan hitam, dan kuning. Nah, jadi di sini tertulis 1, 2, 3 kecepatannya, tapi kita tidak berpatokan pada ini, kita berpatokan pada kode warnanya karena dari jenis yang sama, jadi gampang sekali. Nah, ini salah satu sumber pendapatan kalau kita buka reparasi, artinya kita bisa memberi solusi, kita bisa memperbaiki, maka ada biaya jasa untuk kita daripada kita harus mencari spare partnya. Kadang-kadang spare part ini tidak ada. Nah, model begini, penyambungan begini tidak perlu kita solder karena di dalamnya terlindung. Kita tinggal gunakan tang yang bagus, lalu kita buka semua bagian. Nah, supaya tidak putus maka kita bantu dulu, karena kita tidak punya alat pemotong yang bagus. Kita bantu dulu dengan gunting atau dengan cutter sedikit, lalu kita tarik begini. Nah, oke, jadi tidak ada yang putus seratnya, karena kalau putus bisa jadi pendek, kita harus nyambung. Nah, kita bantu dulu sedikit. Kita tidak gunakan kuku begini, nanti kuku kita bisa mengeras, jadi kurang ganteng kuku kita jadinya. Nah, ini yang hitam, kita lihat hitam ini pasti ke hitam ini urusannya, ke swing ya, ke pemutar. Kenapa saya selalu membahas kipas angin? Nah, sambil kerjaan saya ngobrol, karena memang dari hasil survei saya jalan-jalan melihat reparasi-reparasi, pekerjaan kipas angin ini paling banyak kerusakannya, dan ini peluang untuk gagal dalam perbaikannya juga sedikit kecil. Kemudian kipas angin ini juga pasti rusak kalau maintenance-nya tidak ada, digunakan terus-menerus tanpa ada pembersihan debu maintenance tadi, maka kipas angin ini pasti rusak, dan orang masih mau memperbaiki kipas angin ini karena daripada beli baru. Nah, tinggal ditentukan berapa ongkos yang ideal untuk seorang pekerja teknisi, sehingga profesi teknisi ini bisa menjadi profesi, tidak artinya cukup hidup, punya penghasilan, punya simpanan, punya tabungan. Nah, ini kita sudah buka, tinggal kita buka satu lagi. Nah, setelah semua kita buka, kita sambung. Nah, gunakan tangan. Nah, ini kita sambung, usahakan kuat. Lalu merah dengan merah kita sambung. Nah, kita sambung merah dengan merah, kemudian kuning dengan kuning. Nah, kita kemudian ini sumber dari listrik, lalu ini
untuk ketika saklar diaktifkan, maka fungsi swing bisa bergerak dari saklar di bawah. Nah, ini kita hubungkan dengan ini, kita potong lagi. Nah, jadi video saya ini agak lama karena memang untuk menyampaikan segala sesuatu tentang elektronik ini tidak bisa cepat karena menyangkut banyak hal yang perlu disampaikan supaya semuanya bisa paham. Nah, kemudian kita carikan kabel, karena kabel yang lama itu sudah getas atau sudah rusak, maka kita ambil kabel dari barang-barang seperti ini. Nah, sampai hal begini pun tidak perlu kita buang karena nanti ada saja perlunya. Nah, ini kita buka. Nah, ini supaya mantap mungkin perlu beli tang tang pemotong ini, karena kalau tidak pas akan tersayat ke bagian lain. Karena kita pakai standar kabel tadi, kita dapat juga dari kabel yang memang untuk peralatan pabrik, maka semuanya standar biru dengan biru, jadi nggak ada yang perlu dibingungkan. Hitam dengan abu-abu ya, abu-abu dengan abu-abu ini, abu-abu gelap. Nah, tinggal kita sambung lagi. Pemasangannya boleh terbalik-balik kalau untuk urusan line tegangan atau line arus listrik. Nah, yang pertama, kabel dari bahan pabrik ini lebih banyak isinya sehingga tidak gosong. Kedua, dihubungkan kemari. Sampai baut-baut pun tidak perlu kita buang, kita simpan karena semuanya bermanfaat. Contoh ini, nah ini bermanfaat. Nah, kalau ininya sudah terpenyet atau terjepit, maka kita buka lagi, caranya dengan menggunakan inilah gunanya nih. Oke, sudah bisa masuk, maka kita masukkan. Nah, berbeda antara yang kuning dengan yang ini. Kalau ini diputar ke kanan mengunci, kalau ini harus dijepit. Nah, kita jepit sedikit, cek. Oke, menguat. Nah, kalau sudah selesai, amati jangan ada yang korslet. Boleh dipasang dulu supaya aman, tapi saya memastikan dulu apakah saklarnya berfungsi. Nah, saya hubungkan ke listrik. Nah, ini mengecek dinamonya apakah menyala. Nah, Anda lihat sendiri. Nah, sudah menyala. Kita coba selektornya, mudah-mudahan tidak bermasalah karena dari suara tadi kita lihat sudah oke sekali, masih bagus. Nah, kita matikan. Ininya mati. Nah, mati. Nah, masih mantap sekali saklarnya. Oke, tinggal dirapikan, dipasang ulang. Nah, pasang semua baut-bautnya. Nah, sudah selesai pemasangan satu persatu, tinggal tutup depannya. Anda lihat normal, semuanya bekerja. Saklar tadi yang kita ganti sudah oke. Jadi begitulah kira-kira caranya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.